Kali ini kita akan membahas performa timnas Jepang di ajang Piala Asia edisi sebelumnya, tepatnya di Piala Asia tahun 2019 lalu. Timnas Jepang di Piala Asia tahun 2019 lalu dalam kondisi yang tidak baik atau tidak dalam kondisi terbaiknya. Secara ranking FIFA, timnas Jepang di ajang Piala Asia tahun 2019 hanyalah berada di peringkat 50 FIFA, yang artinya ini salah satu masa terburuk Jepang, posisi terburuk Jepang di ranking FIFA. Piala Asia tahun 2019 yang berlangsung di Uni Emirat Arab, timnas Jepang tergabung di grup F bersama Uzbekistan, Oman, dan juga Turkmenistan. Jelas mereka menargetkan juara di ajang ini, mengingat Jepang menjadi juara Piala Asia terakhir kalinya pada edisi tahun 2011 lalu. Timnas Jepang tadi seperti yang sudah saya singgung tergabung di grup F bersama Oman kala itu yang berperingkat 82 FIFA, Uzbekistan yang berperingkat 95 FIFA, dan yang terakhir adalah Turkmenistan yang berperingkat 120 FIFA. Dan sebagai informasi tambahan, sebelumnya Jepang lolos ke Piala Asia tahun 2019 jelas melalui babak atau melalui jalur kualifikasi, di mana Jepang memastikan diri tampil di Piala Asia tahun 2019 setelah menjadi pimpinan klasemen di kualifikasi kedua Piala Asia yang sekaligus merupakan kualifikasi Piala Dunia tahun 2018 kali itu. Kali itu Jepang sukses menjadi pimpinan klasemen grup E sehingga memastikan diri lolos ke Piala Asia tahun 2019. Dan tadi kita ketahui bersama di fase grup, Jepang tergabung di grup F bersama Oman, Uzbekistan, dan juga Turkmenistan. Di laga pertama Piala Asia tahun 2019, Jepang berhadapan dengan Turkmenistan. Walaupun secara ranking FIFA Turkmenistan begitu jauh dari Jepang, yaitu duel antara peringkat 50 melawan peringkat 127, ternyata Turkmenistan sanggup memberikan perlawanan terhadap Jepang kali itu, dan Jepang hanya menang tipis 3-2. Performa awal Jepang ini memang sudah agak meragukan kala itu, di mana mereka menargetkan kemenangan besar, tetapi justru hanya menang tipis atas tim terlemah di grup itu, yaitu Turkmenistan. Setelah hanya menang tipis melawan Turkmenistan di laga perdana grup F, timnas Jepang kali ini melawan Oman. Oman yang berperingkat 82 FIFA kali itu ternyata hanya sanggup dikalahkan Jepang dengan skor 1-0. Lagi-lagi Jepang gagal memberi kemenangan meyakinkan di laga kedua grup F ini. Dan di laga terakhir, Jepang berhadapan dengan Uzbekistan. Bisa dikatakan duel kedua tim ini seimbang, walaupun secara ranking FIFA, Uzbekistan masih kalah, yaitu berperingkat 95 FIFA. Dan duel ini sukses dimenangkan Jepang dengan skor 2-1, dan lagi-lagi Jepang hanya menang selisih 1 gol di grup F ini. 3 kali menang di grup F membuat Jepang otomatis lolos ke babak 16 besar Piala Asia tahun 2019 dengan poin sempurna yaitu 9. Jepang dan Uzbekistan menghuni 2 besar di klasemen akhir grup F Piala Asia 2019. Dan di babak 16 besar, Jepang ketemu runner-up grup E kala itu. Berstatus sebagai pimpinan klasemen grup F membuat Jepang bertemu dengan runner-up grup E Piala Asia tahun 2019 yaitu Arab Saudi. Kala itu Arab Saudi berperingkat 69 FIFA. Dan di babak 16 besar ini Jepang lagi-lagi menang tipis, hanya menang 1-0 atas Arab Saudi di babak 16 besar dan berhak lolos ke babak selanjutnya yaitu babak 8 besar. Dan di babak 8 besar, mereka berhadapan dengan tim nasional Vietnam yang berperingkat 100 FIFA. Lagi-lagi Jepang hanya menang tipis 0-1 di babak 8 besar ini dan juga memastikan diri lolos ke semifinal. Dan di semifinal Piala Asia tahun 2019, Jepang berhadapan dengan raksasa Asia lainnya yaitu timnas Iran yang kala itu berperingkat 29 FIFA. Banyak penggemar timnas Jepang yang mulai pesimis karena sebelumnya mereka hanya menang tipis dari lawan-lawannya, tetapi para penggawa timnas Jepang menjawab keraguan itu dengan menang telak atas Iran dengan skor 0-3. Sepertinya Jepang mengeluarkan kekuatan terbaiknya di babak semifinal ini, bahkan tim sekelas Iran pun kalah telak melawan Jepang di babak semifinal ini dengan skor 0-3 tadi. Padahal secara ranking FIFA kala itu, timnas Iran jauh lebih tinggi yaitu berperingkat 29 FIFA, sedangkan Jepang berperingkat 50 FIFA.
menang besar di babak semifinal membuat Jepang tampil percaya diri di partai puncak di partai final. Akan tetapi petaka muncul, ternyata sang lawan yaitu Qatar yang merupakan tuan rumah Piala Dunia 2022 tampil lebih superior dibanding mereka. Kala itu secara ranking FIFA, Jepang berperingkat 50 dan Qatar berperingkat 93. Akan tetapi, Qatar kali itu diperkuat pemain terbaiknya sekaligus persiapan Piala Dunia tahun 2022. Dan di partai final, Jepang tumbang 1-3 dari Qatar, dan pada akhirnya Jepang hanya menjadi runner-up di Piala Asia tahun 2019 lalu, sedangkan Qatar keluar sebagai juaranya. Dan berikut merupakan salah satu foto yang bisa saya temui, ekspresi para pemain timnas Jepang ketika hanya sebagai runner-up di ajang Piala Asia tahun 2019. Jelas runner-up merupakan hasil yang mengecewakan bagi tim sekelas Jepang, karena setiap edisi Piala Asia mereka selalu dijadikan tim favorit untuk menjuarai ajang tersebut. Dan sebagai informasi tambahan juga, Jepang menjadi salah satu tim tersukses di ajang Piala Asia. Dan kalau nggak salah mereka itu sudah 4 kali menjuarai Piala Asia, dan terakhir mereka menjuarai Piala Asia pada tahun 2011 lalu. Dan melihat performa timnas Jepang di ajang Piala Asia edisi sebelumnya, jelas membuat Jepang tetap menjadi favorit di ajang Piala Asia tahun 2023 ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Jepang di Piala Asia tahun 2023 ini tergabung di grup E, di grup D, di fase grup, dan akan menjadi lawan Indonesia di laga selanjutnya di laga terakhir fase grup D Piala Asia 2023. Jepang tetap menjadi tim favorit di ajang ini, dan tentu menjadi kekuatan yang patut diwaspadai tim manapun, terlebih ketika Indonesia harus berhadapan mereka di fase grup ini. Menarik untuk kita tunggu, apakah Jepang sukses kembali menjadi juara di ajang Piala Asia di edisi kali ini, mengingat Piala Asia kali ini digelar di Qatar, yang merupakan tim tuan rumah dan juga sekaligus juara bertahan. Tapi melihat performa Jepang sejauh ini, performa mereka tidak jauh berbeda dari edisi sebelumnya. Ternyata kita ketahui di fase grup ini juga Jepang cukup kesulitan mengalahkan lawan-lawannya. Di Piala Asia edisi kali ini tahun 2023 yang digelar tahun 2024 ini, timnas Jepang juga kesulitan, terlebih ketika melawan Vietnam mereka kesulitan menang, walaupun menang 4-2 dan terakhir kalah 2-1 melawan Irak. Dan melawan Indonesia nanti kemungkinan skornya tidak terlalu mencolok. Akan tetapi ya menariklah untuk kita tunggu bagaimana hasil duel terakhir melawan Indonesia nanti. Sekian informasi yang bisa saya bagikan teman-teman. Kesimpulan dari video kali ini, perjalanan timnas Jepang di Piala Asia tahun 2019 adalah mereka hanya finish sebagai tim runner-up atau tim peringkat kedua setelah di final kalah melawan Qatar. Oke, demikian informasi yang bisa saya bagikan. Jika Anda menyukai, silakan like, subscribe, dan juga komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.